Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait fisika modern, lebih khusus mengenai relativitas. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada tiga. Yang pertama itu tentang transformasi Lorentz, kemudian dilatasi waktu, dan yang ketiga adalah kontraksi panjang. Nah, pada bagian ini saya akan sedikit mereview terkait transformasi Galileo. Terlihat pada gambar, terdapat dua buah koordinat yakni O dan O aksen, di mana koordinat O diam dan koordinat O aksen bergerak dengan kecepatan konstan V menjauhi koordinat O. Selanjutnya, pada koordinat O aksen terdapat sebuah benda berwarna merah yang ikut bergerak bersamaan dengan koordinat O aksen. Sehingga koordinat O melihat koordinat O aksen dan benda merah bergerak bersamaan. Tetapi koordinat O aksen tidak melihat benda tersebut bergerak karena benda berada pada koordinat O aksen yang bergerak. Setelah waktu tertentu, koordinat O aksen yang bergerak dengan kecepatan V telah bergerak sejauh Vt dari koordinat O yang diam. Sehingga dari gambar terlihat bahwa menurut O, posisi benda merah adalah X sama dengan X aksen ditambah VT, Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen. Karena benda bergerak searah sumbu X saja, maka komponen Y dan Z tidak mengalami perubahan terhadap koordinat O aksen. Sedangkan bagi koordinat O aksen itu sendiri, posisi benda adalah seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. X aksen sama dengan X kurang VT, Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh variabel kecepatan untuk masing-masing koordinat ialah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa pada transformasi Galileo ini, sistem Newton-Galilean ini, waktu kerangka acuan O dan O aksen itu akan selalu sama dengan T. Jadi, waktunya mutlak terhadap kerangka acuan masing-masing, yakni T sama dengan T aksen. Oke, sekarang kita akan kembali mengingat tentang dua postulat Einstein, yakni yang pertama, semua hukum-hukum fisika itu sama untuk setiap kerangka acuan inersia. Sedangkan yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang vakum adalah sama untuk setiap pengamat. Nah, dari postulat kedua ini terlihat bahwa nilai kecepatan cahaya untuk setiap pengamat, baik itu pengamatnya diam ataupun bergerak, akan selalu sama, yakni sama dengan C. Terlihat pada gambar, koordinat O aksen bergerak dengan kecepatan V sambil menyalakan sumber cahaya. Kecepatan cahaya menurut O aksen ialah C, sedangkan kecepatan cahaya menurut O dapat kita cari menggunakan persamaan kecepatan transformasi Galileo. Dan terlihat bahwa nilainya itu lebih besar dari C, sehingga transformasi ini perlu direvisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transformasi ini hanya berlaku untuk pergerakan benda yang memiliki kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Tetapi untuk benda yang bergerak menghampiri kecepatan cahaya, maka perlu dilakukan revisi terhadap transformasi tersebut karena akan melanggar postulat kedua Einstein. Selanjutnya kita masuk pada transformasi Lorentz. Pada transformasi Lorentz ini, setiap kerangka acuan memiliki waktunya masing-masing. Dari segi persamaan, maka diperlukan suatu konstanta transformasi sehingga transformasi tersebut nantinya dapat berlaku untuk benda yang bergerak lebih kecil ataupun benda yang bergerak mendekati nilai dari kecepatan cahaya. Sehingga dengan dua asumsi ini maka diperolehlah persamaan berikut. Misalkan terdapat dua buah koordinat masing-masing pada waktu awal T sama dengan 0, mereka menyalakan cahaya. Maka setelah beberapa waktu, cahaya akan menempuh jarak sejauh X sama dengan CT menurut koordinat O dan X aksen sama dengan CT aksen menurut koordinat O aksen, di mana T dan T aksen merupakan waktu masing-masing koordinat.
Setelah mengganti nilai X dan X aksen, maka diperolehlah persamaan berikut. Lalu, dengan menggunakan teknik substitusi, diperolehlah nilai konstanta transformasi gamma dan waktu transformasi T. Terlihat bahwa karena V jauh lebih kecil dari C, maka nilai gamma akan selalu lebih besar daripada 1. Sehingga diperolehlah transformasi baru yang dikenal sebagai transformasi Lorentz, seperti yang ditunjukkan pada persamaan tersebut. Nah, karena transformasi Lorentz telah diketahui, maka nilai kecepatan pada transformasi Lorentz pun dapat diperoleh sebagai berikut. Dan apabila kita kembali ke kasus sebelumnya, maka dengan menggunakan transformasi Lorentz ini, maka diperoleh hasil yang sesuai dengan postulat kedua, yakni kecepatan cahaya akan selalu sama untuk setiap pengamat. Sehingga terlihat bahwa meskipun orang yang berada di koordinat O diam, maka dia juga akan memperoleh kecepatan cahaya yang sama sesuai dengan orang yang bergerak sambil memancarkan cahaya tersebut, yakni nilai sebesar C yang tak lain merupakan kecepatan cahaya. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya terkait pada relativitas, yakni dilatasi waktu. Pada gambar tersebut terlihat dua buah koordinat yakni K yang tetap dan koordinat K aksen yang bergerak relatif terhadap koordinat K dengan kecepatan V. Frank menyalakan pemantik pada koordinat K bersamaan dengan dinyalakannya timer. T1 merupakan waktu ketika pemantik dinyalakan, sedangkan T2 merupakan waktu ketika pemantik telah padam. Sehingga diperolehlah waktu pemantik tersebut dari menyala hingga mati ialah sebesar T0, yakni T2 dikurang T1. Dan T0 inilah disebut sebagai waktu sesungguhnya atau proper time. Hal serupa juga dilakukan oleh Mary dan Melinda yang berada pada koordinat K aksen yang bergerak. Maka mereka pun akan mendapatkan waktu lama pemantik tersebut menyala adalah sebesar T aksen. Karena Frank pada koordinat K tidak mengalami perubahan posisi, maka nilai X2 dikurang X1 akan bernilai 0, sehingga diperolehlah persamaan yang dikenal sebagai persamaan dilatasi waktu. Seperti yang kita ketahui, karena nilai gamma nilainya itu besar daripada 1, maka terlihat waktu yang diperoleh oleh pengamat yang bergerak lebih besar daripada waktu yang sebenarnya, atau dengan kata lain, waktu menjadi melambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontraksi panjang. Misalkan kita memiliki dua buah kerangka koordinat yakni O yang diam dan koordinat O aksen yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap koordinat O. Sebuah benda kemudian diletakkan pada koordinat O aksen sehingga menurut O aksen batang tersebut diam tetapi menurut O batang itu bergerak. Kedua kerangka ini akan mengukur panjang benda tersebut. Menurut O aksen, panjang benda ini adalah X2 aksen dikurang X1 aksen yang merupakan panjang sejati dari benda tersebut. Tetapi, menurut O yang melihat benda tersebut bergerak akan melihat panjang benda itu adalah X2 dikurang X1. Di sini, koordinat O mengukur X2 dan X1 dalam waktu yang bersamaan, maka T2 akan sama dengan T1. Dengan menggunakan transformasi Lorentz dan asumsi tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Terlihat bahwa nilai L0 akan lebih besar daripada L, yang berarti bahwa pengamat yang mengukur panjang benda yang bergerak akan memperoleh hasil yang lebih kecil daripada panjang sejati benda tersebut, atau dapat dikatakan benda mengalami kontraksi panjang. Kalau begitu, sekian informasi singkat mengenai konsep relativitas yang terdiri atas transformasi Lorentz, dilatasi waktu, dan kontraksi panjang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.